Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Ya. Bab 377 sampai 380. Kemudian Tuan Xie berkata dengan tidak percaya, "Anda tidak memiliki konspirasi, bukan? Bagaimana saya ingat bahwa Anda tidak pernah berpartisipasi dalam hal semacam ini sebelumnya?" Wang Sauman berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu saya dapat berpartisipasi sekarang, bukan?" Tuan Xie hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok berjalan ke sisi lain mobil, lalu membuka pintu. "Hei, berhenti, Jalang. Aku sudah bilang berhenti, apa kamu dengar aku?" Tuan Xie menjadi marah, menunjuk Li Fugui dan berteriak. Semua jenis tuan muda yang naik dan turun dari kendaraan lain juga mengepung Li Fugui satu demi satu. Li Fugui sudah membuka pintu mobil dengan tangannya saat ini. Sekilas dia melihat tangan dan kaki Su Qing diikat, mulutnya ditutup selotip, dan dia menatap Li Fugui dengan air mata mengalir di pipinya, mata penuh kegembiraan. "Tidak apa-apa, aku di sini. Tidak apa-apa." Li Fugui menarik napas dalam-dalam, membungkuk dan membawa Su Qing keluar. Ketika dia berdiri tegak lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena Li Fugui melihat wajah Su Qing merah, bengkak dan memar, serta ada bekas luka di pergelangan tangan dan betisnya, meski pendarahannya sudah berhenti, sisa keropeng darah masih mengejutkan. Li Fugui melihat ketakutan dan ketakutan dari mata Su Qing, seorang wanita yang selalu penuh kesombongan. Dan semua ini disebabkan oleh kecerobohan Li Fugui. Dia sangat kesal saat ini, jadi seseorang harus membayar mahal untuk ini. "Siapa kamu di atas kuda?" Tuan Muda Xie menyuruhmu berhenti. "Apakah kamu tuli atau mencari kematian? Apakah kamu sengaja tidak mendengar?" Seorang pemuda dengan rambut berwarna-warni berjalan ke Li Fugui terlebih dahulu, memegang pipa baja, tanpa mengatakan sepatah kata itu mengenai kepala Li Fugui. Melihat ini, Wang Shao berteriak kaget, "Berhenti!" Xie Shao mencibir, menatap Wang Shao dengan ekspresi tidak ramah, dan berkata di mulutnya, "Kamu membawa orang ini? Aku tahu kamu punya masalah. Kamu ingin membuat masalah, kan? Aku akan menemanimu sampai akhir." Di hidung Tuan Muda Xie, dia memarahi, "Aku akan mengacau denganmu. Ada apa? Kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu tentang hal-hal buruk yang kamu lakukan? Kan? Aku sudah lama kesal denganmu. Waktu, persetan. Saya juga melihat bahwa Anda kesal. Mengapa berpura-pura bahwa keluarga Wang Anda lebih tinggi dari keluarga Xie saya, Tuan?" Muda kedua dari keluarga Xie juga marah, dan menamparkan wajah Wang Shao. Terperangkap lengah, Wang Shao menamparkan wajahnya dengan kuat. Mata Wang Shao memuntahkan api, dan dia menendang tuan muda kedua dari keluarga Xie ke tanah, dan kemudian naik, memukul dengan keras. Sisi lain, tanpa menoleh ke belakang, Li Fugui mengulurkan satu tangan, dan dengan gerakan acak, dia memegang pipa baja yang hendak mengenai kepalanya. "Kamu, anak laki-laki dengan rambut warna-warni," hendak marah. Tetapi Li Fugui telah menendangnya terbang dan menyambar pipa baja itu ke tangannya. Mereka yang berkumpul di sekitar terkejut saat melihat pemandangan ini, lalu mundur dua langkah. Li Fugui melepaskan tali dari tangan dan kaki Su Qing, dan merobek selotip dari mulutnya, lalu tersenyum lembut, dan berkata, "Siapa yang memukulmu? Beritahu aku sekarang." Mata Su Qing menunjukkan sedikit kebencian. Dia melirik kerumunan, lalu mengarahkan jarinya ke seorang wanita yang ingin mundur. Li Fugui menyeringai, yang dilihatnya dari pengawasan juga seorang wanita yang memukuli Su Qing. Karena wanita ini ada di sini, Li Fugui secara alami tidak akan sopan. Jangan datang ke sini." Wajah wanita itu berubah. Dia menoleh dan berlari. Tetapi dia mengenakan sepatu hak tinggi, jadi dia tidak bisa berlari cepat sama sekali. Jadi Li Fugui berdiri di depannya, hampir seketika.
Wanita itu menatap Li Fugui dengan ketakutan di matanya, dan berkata di mulutnya, Aku bisa memberimu uang, sebanyak yang kamu mau. Jangan pukul aku, kamu. Jika kamu menginginkan seorang wanita, aku bisa memuaskanmu. Kamu juga. Tampar, Li Fugui menamparnya tanpa ampun. Tepuk tangan meriah bergema di sekitar. Wanita itu menggembungkan pipinya seolah-olah dia sedang meniup, dan memarahi dengan tajam, Ah, kamu berani memukulku. Jalang, bajingan, jalang, aku akan membunuhmu, tampar. Li Fugui tampak acuh tak acuh, dan langsung menamparkan wanita itu ke tanah. Lalu dia menatap wanita itu dengan merendahkan, dan berkata perlahan, Kamu mau pipi kiri atau pipi kanan? Apa maksudmu, wajah? Wanita itu pucat, dan ketika dia mendengar ini, dia memandang Li Fugui dengan kengerian yang tak terbatas. Li Fugui berkata dengan acuh tak acuh, Lupakan saja, aku akan memilih untukmu. Dalam sekejap, pipa baja di tangan Li Fugui telah menembus dahi wanita itu, dan kemudian Li Fugui menggunakan kekuatan gelap, dan kekuatannya menembus pipa baja, menembus kulit wanita itu, dan aliran darah mengalir keluar dengan cepat. Sementara Li Fugui meremehkannya, dia menggambar luka yang mengerikan di wajah wanita itu dengan pipa baja di tangannya dari tengah alisnya ke pipi kanannya. Ah, wajahku, wanita itu melolong kesakitan, menutupi wajahnya dengan tangannya, dan berguling-guling kesakitan. Semua tuan muda dan teman wanita mereka di sekitar yang menyaksikan proses ini sedikit gemetar di hati mereka. Mereka memandang Li Fugui dengan mata ketakutan, seolah-olah mereka melihat pembunuh yang tiada taranya. Li Fugui melirik orang-orang ini dengan dingin, dan berkata dengan nada dingin, Siapapun yang telah menyentuh pacarku, berdirilah. Para pemuda dan pemudi itu semua dalam bahaya. Setelah melihat kebrutalan Li Fugui, siapa yang berani berdiri dan mencari kematian? Namun, Li Fugui tiba-tiba menyeringai dan berkata, Tentu saja, Anda tidak perlu berdiri, dan Anda dapat mencoba melarikan diri, tetapi saya jamin akhir Anda akan lebih buruk daripada wanita ini. Tapi aku terpaksa, tolong, biarkan aku pergi. Seorang putra muda berdiri, dan di bawah tekanan kekuatan besar Li Fugui, dia tanpa sadar berlutut di tanah. Li Fugui meliriknya tanpa ekspresi, tidak berbicara, dan masih menatap pria dan wanita lain. Dengan yang pertama memimpin, 5 atau 6 pria dan wanita berdiri satu demi satu, dan semuanya berlutut di depan Li Fugui. Li Fugui menundukkan kepalanya, menatap Su Qing dengan lembut, dan bertanya dengan lembut, apakah masih ada lagi? Dan dia, Su Qing menunjuk seorang pemuda yang ada di kerumunan, dan berkata dengan kebencian di matanya, dia ingin melepas pakaianku, tapi aku berjuang dan gagal membiarkannya berhasil. Jadi dia menamparku 2 kali. Bagus sekali. Li Fugui tersenyum kejam. Tubuh pemuda itu gemetar dan dahinya berkeringat setelah melihat senyum Li Fugui. Dia tidak tahan dengan tekanan besar, berbalik dan lari. Puff, bayangan hitam melewati kerumunan, dan langsung menembus paha pemuda yang tidak lari sejauh 2 meter. Ah! Pemuda itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, berteriak kesakitan, lalu menutupi pahanya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar tanpa henti. Pria dan wanita lainnya yang melihat pemandangan ini, terutama mereka yang berlutut di tanah saat ini, bahkan menelan ludah mereka, dan hati mereka penuh dengan ketakutan dan kegembiraan. Untungnya, mereka tidak melarikan diri. Jika tidak, dengan temperamen yang menentukan dari pembunuh tak tertandingi ini, nasib mereka tidak akan lebih baik dari orang ini. Kalian saling menamparkan, aku akan memeriksanya nanti. Jika ada yang sengaja mengeluarkan air, itu karena mereka ingin aku melakukannya sendiri. Kata Li Fugui dengan ringan, hampir pada saat kata-katanya jatuh, pria dan wanita yang berlutut di tanah itu menghela nafas lega, dan kemudian tidak ada yang berani menunjukkan belas kasihan dan saling menamparkan dengan keras. Dan Li Fugui meraih tangan Su Qing dan berjalan menuju pemuda yang pahanya tertusuk pipa baja.
Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah kerabat dari keluarga Wang, kepala dari 4 keluarga besar di kota Qingzhou. Keluarga Wang, kamu tidak tahu, jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, kamu akan mati. Pemuda yang pahanya ditusuk melihat sosok Li Fugui, wajahnya berubah drastis. Dia menahan rasa sakit dan berteriak. Sisanya mengutuk para idiot di dalam hati mereka. Karena orang ini berani menyerang mereka, apakah dia peduli dengan latar belakang mereka? Dan menceritakan latar belakang saat ini, saya khawatir itu akan berdampak sebaliknya, membuat pembunuh tak tertandingi ini ingin membungkamnya, bukan? Li Fugui tersenyum ringan dan berkata, kamu seharusnya sangat menyukai wanita, kan? Pemuda itu tidak tahu apa yang dikatakan Li Fugui. Apa artinya ini? Tetapi semakin Anda tidak tahu, semakin Anda takut. Li Fugui tiba-tiba mengangkat kakinya, dan saat berikutnya, ujung jari kakinya justru menginjak kaki pemuda itu. Pemuda itu berteriak seperti tukang jagal babi, hampir pingsan karena kesakitan. Tapi itu belum semuanya. Li Fugui memegang pipa baja dengan satu tangan, lalu tiba-tiba menariknya keluar dari paha pemuda itu. Kali ini pemuda itu benar-benar pingsan karena kesakitan. Semua orang di sekitar yang melihat pemandangan ini terdiam. Mereka hanya merasa Li Fugui lebih menakutkan daripada iblis. Mereka semakin menyesalinya di hati mereka. Jika mereka tahu bahwa seorang wanita akan menyinggung orang yang begitu galak, siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Anda harus tahu bahwa dengan identitas mereka, bahkan jika mereka menghabiskan uang, wanita tidak bisa bermain apa. Memegang pipa baja yang berlumuran darah, Li Fugui berjalan selangkah demi selangkah menuju tuan muda kedua dari keluarga Xie yang bertarung bola-bali dengan Wang Shao dan berguling-guling di lantai. Begitu Wang Shao melihat Li Fugui datang, dia langsung tertawa terbahak-bahak, mengambil kesempatan untuk berpisah dari tuan muda kedua dari keluarga Xie, dan mengutuk, sialan, kamu sudah mati. Tuan muda kedua dari keluarga Xie menatap Li Fugui dengan jijik. Fugui, dia mencibir, dan berkata, saya benar-benar berpikir Anda dapat menakuti tuan muda dengan kemampuan Anda. Apakah Anda tahu di mana ini? Izinkan saya memberitahu Anda, saya sudah memberitahu keluarga untuk beribadah. Qingzhou adalah 4 keluarga besar, sebagai keluarga yang mampu membudidayakan ramuan, secara alami juga termasuk dalam jajaran keluarga Guo. Hanya saja, hanya anggota keluarga inti yang bisa mengakses rahasia tersebut. Tuan muda kedua dari keluarga Xie secara alami adalah anggota inti dari keluarga Xie. Jadi Li Fugui sama sekali tidak terkejut bahwa tuan muda kedua dari keluarga Xie dapat mengatakan hal seperti itu. Namun, bagaimana bisa dikatakan bahwa Li Fugui tidak berdaya melawan ini? Saat berikutnya, telapak tangan Li Fugui tiba-tiba mencengkeram leher tuan muda kedua Xie. Pembuluh darah di wajah tuan muda kedua Xie membengkak, dan dia membuka mulutnya untuk bernapas dengan berat. Pada saat yang sama, Li Fugui mengeluarkan botol porselen kecil dari sakunya, dan menuangkannya ke mulut tuan muda kedua dari keluarga Xie. Setelah melakukan semua ini, Li Fugui melepaskan tangannya dan melempar tuan muda kedua dari keluarga Xie ke tanah. Batuk, uhuk, uhuk. Tuan muda kedua dari keluarga Xie menutupi lehernya dengan tangannya, menatap Li Fugui dengan kebencian di matanya, dan berkata dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan padaku? Li Fugui tersenyum penuh arti, dan berkata, jangan khawatir, ini adalah harta karun, aku tidak bisa mengeluarkan barang-barang biasa. Berani. Pada saat ini, beberapa sosok melintas satu demi satu, dan bergegas ke Li Fugui. Mereka suara-suara itu seperti guntur, dan semuanya kuat, seorang prajurit kuno yang vulgar. Li Fugui melingkarkan satu tangan di pinggang Ramping Suking, dan menginjak kaki tuan muda kedua keluarga Xie dengan satu kaki. Dia tersenyum tipis dan berkata, jika kamu menyerangku, aku berjanji, keluarga Xie ini akan sulit untuk mengatakan apakah Shao bisa bertahan, tapi dia pasti bukan laki-laki di masa depan. Berhenti dari arah hutan,
Seorang pria parubaya dengan wajah tenang dan mengenakan setelan tang datang, dan setelah melihat situasinya jelas, menatap Li Fugui dengan wajah tenggelam, dan bertanya, "Saya tidak tahu bagaimana bajingan ini menyinggung saudara laki-laki. Saya akan meminta maaf kepada Anda untuknya, dan berharap saudara laki-laki itu akan mengangkat tangannya dan meninggalkan seluruh tubuhnya." Li Fugui menyentuh hidungnya, dia berkata, "Akhirnya, seseorang yang bisa bicara datang. Kan, saya tidak setuju dengan itu. Mengapa Anda meminta maaf untuknya, dan mengapa membiarkan saya membiarkan dia pergi? Ayah, bunuh dia untukku." Tuan muda kedua dari keluarga Xie berteriak kegirangan saat melihat pria parubaya itu. Wajah pria parubaya itu memancarkan amarah, dan dia berteriak dengan marah, "Kamu bajingan, tutup mulut." Tuan muda kedua dari keluarga Xie berkata dengan percaya diri, "Saya putra Anda dan Anda adalah ayah saya. Mengapa Anda mengabaikan saya? Jika Anda tidak peduli dengan saya, biarkan dia membunuh saya." Pria parubaya itu sangat marah dan hampir mati karena amarah. Namun, apa yang dikatakan tuan muda kedua dari keluarga Xie itu benar. Bagaimanapun, hubungan darah antara keduanya tidak dapat diubah. Oleh karena itu, pria parubaya itu jatuh dalam-dalam ke arah Li Fugui. Membungkuk, dia berkata di mulutnya, "Selama Xiong Tai bersedia melepaskan anjingnya kali ini, kondisi apa yang dimiliki Xiong Tai? Katakan saja, saya tidak akan pernah menawar." Li Fugui sedikit tersenyum, dan berkata sambil bercanda, "Benarkah? Bagaimana jika saya berkata, saya ingin hidup putra Anda?" Wajah pria parubaya itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan berat, "Jika itu masalahnya, itu adalah takdirnya. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Tetapi bagaimanapun juga, saya adalah ayah dari binatang kecil ini. Jadi saya harus melakukannya untuk dia." Balas dendam. Betapa ironisnya, Li Fugui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lalu niat membunuh muncul di matanya, dan dia berkata dengan dingin, "Dalam hal ini, maka aku benar-benar ingin memprovokasi kamu, keluarga Xie, seberapa mampu kamu mengatakan hal-hal seperti itu?" Ekspresi pria parubaya itu berubah ketika dia mendengar ini, dan pupilnya sedikit menyusut. Pada saat yang sama, dia melihat kaki kanan Li Fugui telah menginjak tanpa ampun. "Cepat, hentikan dia!" Pria parubaya itu berteriak dengan suara yang dalam. Namun, sudah terlambat, karena kecepatan Li Fugui lebih cepat. Kaki kanan Li Fugui menginjak tanah tanpa ketegangan, dan darah mengalir kemana-mana. Tuan muda kedua dari keluarga Xie bahkan tidak berteriak, dan langsung pingsan. Setelah menyelesaikan semua ini, Li Fugui tersenyum, menoleh untuk melihat pria parubaya itu dan berkata, "Jangan khawatir. Aku meninggalkan satu untuknya. Meskipun dia tidak bisa menjadi laki-laki lagi, dia masih bisa hidup di setidaknya. Jadi, jangan berterima kasih padaku." Pria parubaya itu balas tersenyum dengan amarah di matanya, dan berkata dengan nada dingin, "Bunuh dia." Itu sangat kuat bahkan udara di sekitarnya pun menjadi gelisah. Li Fugui memeluk Su Qing dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia bertarung melawan para pendeta dari keluarga Xie ini. Berdebar, Li Fugui mundur beberapa langkah. Pendeta keluarga Xie tidak bersenang-senang, kekuatan mereka hanya pada tingkat energi gelap, dan dibandingkan dengan Li Fugui, mereka jauh lebih lemah. Jadi meskipun mereka memiliki banyak orang, setelah putaran head konfrontasi langsung, jelas bahwa mereka telah menderita. Melihat ini, wajah pria parubaya itu tiba-tiba menjadi jelek. Dia mengedipkan mata pada prajurit kuno keluarga Xie itu, lalu melangkah mundur dengan cepat. Li Fugui sekilas tahu bahwa pria parubaya ini juga seorang seniman bela diri kuno. Tentu saja, kekuatannya seharusnya tidak mencapai tingkat kekuatan gelap, dan termasuk dalam kisaran tahap ke-10 lusa. Prajurit kuno dari tingkat energi gelap keluarga Xie tiba-tiba bergegas ke sisi tuan muda kedua dari keluarga Xie, dan kemudian mengangkat tuan muda kedua dari keluarga Xie, dan berjalan menuju halaman keluarga Xie dengan kecepatan tinggi. Li Fugui menyaksikan adegan ini dengan tenang. Tanpa halangan apapun,
dia berjalan dengan santai, dan mengikuti di belakang tanpa tergesa-gesa. Saudaraku, tunggu, pada saat ini, tuan muda dari keluarga Wang berlari dengan penuh semangat ke sisi Li Fugui, dan berkata dengan mata memuja, kamu terlalu kuat. Aku tahu itu, kamu juga seorang pejuang kuno. Jika tidak, kamu terima saya sebagai ayo, ajari saya bagaimana melakukannya, dan saya dapat membayar uang sekolah Anda. Sudut mulut Li Fugui berkedut, menahan keinginan untuk menamparkan tuan muda dari keluarga Wang ini sampai mati, dan berkata, maaf. Saya tidak bebas, sebagai magang, saya akan melakukan apapun yang Anda minta, lakukan. Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, kamu harus menjadi anggota inti dari keluarga Wang. Jika kamu ingin menjadi prajurit kuno, kamu hanya perlu memberitahu ayah atau kakekmu. Mengapa begitu sulit? Tuan dari keluarga Wang menghela nafas dan berkata, saudaraku, tidak, Tuan, kamu tidak tahu tentang ini. 4 keluarga besar di kota Qingzhou semuanya adalah keluarga ramuan, dan mereka tidak pandai menyerang dan membunuh. Meskipun kami juga prajurit kuno, tapi metodenya tunggal, dan efeknya terutama tercermin dalam aspek pelestarian kesehatan, dan itu benar-benar tidak bagus untuk bertarung dan membunuh. Li Fugui sedikit terkejut, informasi ini adalah sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Tampaknya di antara para prajurit kuno, tidak hanya ada yang kuat dan lemah, tetapi juga bidang yang berbeda. Tuan muda dari keluarga Wang khawatir Li Fugui akan memandang rendah dirinya dan keluarganya karena hal ini. Dia dengan cepat menambahkan, namun, banyak hal yang harus dilakukan keluarga eliksir kami. Selama kami bisa menjadi seorang apoteker, kami dapat mendapat tempat di konferensi ramuan. Pada saat itu, seseorang secara alami akan melakukan sesuatu untuk kita sebagai ganti obat cair. Alkemis, hati Li Fugui tergerak, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu sebelumnya. Dilihat dari kata-kata tuan muda dari keluarga Wang, yang disebut alkemis itu sangat mungkin itu yang dia kuasai sekarang. Karena Li Fugui sudah bisa memurnikan cairan obat, dan dia juga bisa memurnikan cairan obat bawaan. Mungkinkah apoteker ini juga sangat populer? Kecurigaan muncul di hati Li Fugui, jadi dia berpura-pura bertanya dengan santai sambil berjalan. Apakah ada yang tidak biasa tentang apoteker ini? Semangatnya bangkit, dan dia menjelaskan kepada Li Fugui dengan fasih. Yang disebut apoteker sebenarnya adalah orang yang dapat memurnikan eliksir menjadi berbagai cairan obat murni. Persyaratan di sini sangat ketat. Untuk berlatih, Anda harus memiliki afinitas tertentu terhadap eliksir, sehingga Anda berhasil menjadi seorang apoteker. Setelah jeda, Tuan Muda dari keluarga Wang berkata dengan kerinduan yang tak terbatas, begitu kamu menjadi seorang apoteker, statusmu akan segera menjadi mulia. Prajurit kuno akan mengelilingimu, dan jika kamu memiliki kepribadian yang baik, kamu dapat menjalin jaringan hubungan yang tidak dapat diremehkan orang. Li Fugui mengangguk sambil berpikir, lalu berkata, kalau begitu, apakah Anda seorang apoteker? Tuan muda dari keluarga Wang tersipu, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum menjadi seorang apoteker, tetapi saya yakin suatu hari nanti, saya akan menjadi seorang apoteker, dan kemudian mewakili keluarga Wang kita di konferensi ramuan untuk membuat reputasi kita sendiri. Mata Li Fugui berbinar, dan dia bertanya lagi, lalu pasti ada banyak alkemis di keluargamu, Tuan. Muda dari keluarga Wang melihat pada Li Fugui dengan heran, dan berkata, Tuan, Anda bahkan tidak mengetahui ini, bukan, makhluk langka. Kakek saya adalah satu-satunya alkemis di keluarga kerajaan kami. Begitu. Li Fugui tampak tiba tercerahkan di permukaan, tapi hatinya penuh ekstasi. Keluarga Wang adalah kepala dari 4 keluarga besar di kota Qingzhou, tetapi keluarga seperti itu hanya memiliki 1 apoteker. Ditambah dengan deskripsi tuan muda dari keluarga Wang tentang status seorang apoteker di konferensi eliksir, Li Fugui hampir yakin bahwa seorang apoteker jelas merupakan profesi yang mulia. Dan dia, Li Fugui, kebetulan adalah seorang apoteker. Tentu saja,
Ini sebenarnya hanya tebakan Li Fugui sendiri. Dia belum pernah melihat apoteker sungguhan, jadi dia tidak tahu apakah dia apoteker. Tapi ada caranya. Tapi bisa dikuatkan? Li Fugui bertanya. Apakah Anda membawa obat cair? Tunjukkan pada saya. Tuan muda dari keluarga Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, saya tidak membawanya. Tetapi jika Anda mau, saya dapat mencuri beberapa untuk kamu. Obat mujarab apa yang kamu inginkan? Ketika Li Fugui mendengar ini, dia segera menatap putra tertua dari keluarga Wang dengan ekspresi aneh. Orang ini hanya terkejut, bunga yang luar biasa. Jika dia benar-benar ingin menerima magang seperti itu, Li Fugui merasa dia akan kehilangan 10 tahun hidupnya. Jadi Li Fugui berkata dengan benar, saya seumuran dengan Anda, jadi jangan panggil saya guru lagi, saya tidak memenuhi syarat untuk menerima murid. Ketika tuan muda dari keluarga Wang mendengar ini, dia cemas, dan dengan cepat berkata, Tuan, Anda tidak bisa itu saja, bukankah Anda setuju untuk menjadikan saya magang? Li Fugui tidak peduli untuk memperhatikan tuan muda dari keluarga Wang, dia berhenti dan tidak berbicara. Karena saat ini dia sudah sampai di luar kediaman keluarga Qian. Pada saat yang sama, banyak penjaga keamanan di komunitas bergegas ke sini ke segala arah, mengelilingi seluruh tempat. Ketika penjaga keamanan ini melihat tuan muda yang biasanya menyendiri, mereka semua tercengang. Karena mereka menemukan bahwa tuan muda yang mulia ini sedang berlutut di tanah atau saling menamparkan. Dibandingkan dengan gaya sombong mereka yang biasa, ini hanyalah dua ekstrim. Tapi justru karena ini sepertinya ada perasaan yang sangat keren. Di dalam rumah Xie, banyak prajurit kuno bergegas keluar dan berdiri di halaman, menatap Li Fugui dengan waspada, siap bertarung. Li Fugui mengambil beberapa langkah menuju halaman, masih memegangi Su Qing dengan tangan kirinya. Berhenti, seorang lelaki tua keluar dari rumah, kerumunan berpisah, dan lelaki tua itu berjalan ke depan dengan janggut berkibar, penampilan lembut dan temperamen yang baik. Li Fugui menatap lelaki tua itu tanpa bicara. Lelaki tua itu membelai janggutnya dan berkata perlahan, Teman kecil, saya tidak tahu bagaimana cucu saya sangat menyinggung Anda sehingga Anda begitu kejam. Saya berterima kasih kepada keluarga saya. Jika itu adalah kesalahan kami pasti akan melakukannya mengeluh kepada Anda minta maaf. Benarkah? Li Fugui tersenyum dingin dan berkata, putra kedua dari keluarga Xie menculik istri saya? Pak Tua, bagaimana Anda mengatasi masalah ini? Pria tua itu mengerutkan kening dan berteriak. Ambil bawakan aku binatang itu, segera. Para prajurit kuno yang berdiri berdampingan berpisah. Dan pria parubaya itu membawa dua prajurit kuno dan menyeret tuan muda kedua dari keluarga Xie keluar. Pria tua itu melirik selangkangan tuan muda kedua dari keluarga Xie. Luka di sana belum diobati, dan seluruh bagiannya sudah berlumuran darah. Melihatnya, sangat mengejutkan. Teman kecil, kamu telah menggulingkan cucuku dengan satu tendangan. Logikanya, tidak peduli seberapa besar kebencian itu, kamu harus mengungkapkannya. Tapi kamu sangat keras kepala. Apakah menurutmu aku pengganggu untuk keluarga Xie? Kata setiap kata. Berbicara tentang belakang, suaranya seperti guntur, mengaduk segala arah. Wajah Li Fugui seperti biasa. Dia tersenyum sinis, dan berkata, berani bertanya pada lelaki tua itu, jika cucumu menculik seorang wanita dari keluarga biasa, apakah itu berarti dia bisa menggertak sesuka hati? Dengan kata lain, jika itu adalah bukan saya yang datang hari ini, hanya saja saya khawatir Anda bahkan tidak bisa memasuki gerbang komunitas ini. Apa maksud Anda dengan bersikap masuk akal? Apakah Anda hanya bernalar dengan yang kuat? Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, menatap Li Fugui dengan dingin, dan berkata dengan nada buruk, yang kuat, menurut pendapat saya, yang mulia hanya pada tingkat kekuatan gelap. Dan tingkat kekuatan ini tidak dianggap sebagai master di kota Qingzhou kita. Kalau begitu tolong beritahu saya. Li Fugui telah melihat bahwa lelaki tua ini adalah seorang prajurit kuno. Dan seorang prajurit kuno setingkat Ming Jin. Dari nama yang dia panggil tuan muda kedua dari keluarga Xie.
dapat didengar bahwa lelaki tua ini seharusnya menjadi patriark dari keluarga Xie. Sombong, wajah lelaki tua itu menjadi gelap, dia menginjak kakinya, dan seluruh tubuhnya langsung mendekati Li Fugui. Dan kemudian Tuan Xie menamparkan dengan telapak tangan, lengan bajunya disapu, dan kekuatan transparan menamparkan langsung ke tengah alis Li Fugui. Ini bukan pertama kalinya Li Fugui bertarung melawan orang kuat di tingkat Mingjin. Jadi dia sudah mempersiapkan diri, dan saat Tuan Xie mendekat, Li Fugui sudah mengelak ke sisi lain. Setelah itu, Li Fugui mengeluarkan botol porselen kecil dari dadanya, menuangkan cairan ke dalam mulutnya, dan menyalakan semua vitalitas di tubuhnya, dengan tambahan beberapa batu primordial yang diletakkan di samping tubuhnya. Li Fugui hanya bisa merasakan vitalitas konstan memancar keluar dari tubuhnya. Baik. Dia saat ini bukan lagi orang yang bisa membuat dirinya berantakan saat bertarung melawan Wang Langzong. Li Fugui memeluk Su Qing dengan satu tangan, tubuhnya berkedip, dan dia mengambil inisiatif berkelahi dengan pria tua itu. Boom! Pertarungan tidak berlangsung lama, dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran merasa terpesona dan pusing. Kemudian lantai terbelah seperti jaring laba-laba, dan di tengah debu, sosok Li Fugui dan Tuan Xie muncul di tengah. Wajah Li Fugui memerah, napasnya terengah-engah, tapi matanya penuh kenikmatan. Wajah Tuan Xie pucat, dan napasnya sama cepatnya, dia menatap Li Fugui dengan kaget. Yang lain tidak dapat memahami pertempuran barusan, tetapi Tuan Xie sangat menderita. Kekuatan Li Fugui tampaknya berada pada level energi gelap, tetapi vitalitas dalam tubuh Li Fugui lebih kuat daripada pria kuat dengan energi cerah. Jadi ketika kedua belah pihak bertemu langsung, yang paling menderita adalah dia. Tuan Xie menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Teman kecil, kita sama-sama kalah dalam pertempuran ini, tetapi keluarga Xie saya masih memiliki percandian. Jadi bagaimana kalau mengakhirinya di sini? Saya berjanji, saya dapat membiarkan Anda pergi." Kata-kata itu keluar, anggota keluarga dan pemuja Xie semuanya gempar. Apa? Orang tua itu benar-benar kalah? Tidak mungkin. Patriark adalah orang yang kuat dengan energi terang. Orang ini hanya pada level energi gelap. Bagaimana bisa Patriark kalah? Apa yang barusan terjadi? Mata Fugui penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya tuan muda dari keluarga Wang yang mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, dan bergumam di mulutnya, "Ini tuanku, aku harus menjadi tuanku. Aku harus membiarkan dia menerimaku." Pasti, dalam kesunyian di sekitar, Li Fugui berkata dengan ringan, "Sepertinya pilihan ini sangat bagus untukku. Tapi sayangnya, maaf, aku tidak mau melepaskannya." "Apa maksudmu?" Pria parubaya itu tidak tahan lagi, mencibir lagi, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menang jika kamu menghadapiku secara langsung dengan keluarga Xie? Kamu terluka parah sekarang. Aku hanya perlu melakukannya. Perintahkan para pendeta ini untuk mengerumunimu, dan kamu akan menang, mati." Li Fugui mencibir, dan berkata, "Kalau begitu aku bisa menjamin bahwa putramu dan orang tuamu pasti akan mati di hadapanku." "Hah, apa yang kamu lakukan pada mereka?" Wajah pria parubaya itu menjadi pucat, perubahan drastis. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, dia tidak mengira Li Fugui akan menggertak. Orang tua dari keluarga Xie semakin mengecilkan pupilnya, dan tebakan yang sangat buruk muncul di benaknya. "Mungkinkah?" Li Fugui tersenyum sedikit, dan berkata dengan penuh arti, "Karena keluarga Xie Anda adalah keluarga ramuan, Anda bahkan tidak dapat mendeteksi keracunan. Jika demikian, sungguh ironis." Saat ini, ekspresi semua orang berubah. Seperti yang dikatakan Li Fugui, keluarga ramuan mereka sangat sensitif terhadap racun, bahkan jika mereka tidak bisa merasakannya, dan dapat menanam racun tanpa mereka sadari. Apa artinya? Artinya racun semacam ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tuan Xie buru-buru memeriksa tubuhnya, dan segera hatinya tenggelam, dan dia berkata, "Jangan khawatir, saya memang telah diracuni. Ayah, bagaimana bisakah ini terjadi?"
Pria paruh baya itu menjadi cemas. Tuan Xie adalah satu-satunya apoteker di keluarga, dan dia juga pria yang kuat dengan pikiran yang cerdas dan kuat. Apakah itu nilai atau pengaruhnya sendiri? Dia adalah sosok inti dari keluarga Xie yang memang layak bersambung.